Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Maulida Saraswati dengan NIM 2019 10601056 dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa yang ada pada aplikasi JIS. Berikut saya akan menjelaskan beberapa tentang pengenalan GIS. Yang pertama adalah pengertian SIG, Sistem Informasi Geografis. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. ArcGIS. ArcGIS merupakan software berbasis Geographic Information System atau GIS yang dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute. Produk utama pada ArcGIS terdiri dari 3 komponen, yaitu ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. ArcGIS dapat digunakan untuk perencanaan tata guna lahan, pemodelan pencemaran sungai, perencanaan penempatan pipa, analisis rawan kecelakaan, mitigasi bencana, dan penempatan lokasi pabrik. Jenis data pada ArcGIS. Ada 2 jenis data pada ArcGIS, yaitu data vektor dan data raster. Yang pertama adalah data vektor. Data vektor adalah data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Data vektor sangat baik untuk mempresentasikan fitur-fitur jaringan jalan, gedung, rel, kereta, dan letak koordinat. Kelemahan data ini adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan fenomena yang bersifat gradual. Yang kedua adalah data raster. Data raster adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel atau picture element yang membentuk grid atau petak dan dihasilkan dari pengendaraan jauh. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pikselnya. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan, maka akan semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk menggambarkan keadaan jenis tanah, vegetasi, dan kelembapan tanah. Kelemahan data raster terletak pada besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gambar, maka ukuran file akan semakin besar. Macam-macam fitur ArcGIS. Pada ArcGIS terdapat 4 macam fitur, yaitu ArcCatalog, ArcMap, ArcGlobe, dan ArcScene. Yang pertama adalah ArcCatalog. ArcCatalog adalah salah satu program dari ArcGIS yang bisa digunakan antara lain untuk menelusuri atau mencari data, mengorganisasi, membagi-bagikan, dan mendokumentasikan suatu struktur data dalam ArcGIS. Yang kedua adalah ArcMap. ArcMap merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam ArcGIS yang digunakan untuk mengolah, membuat, menampilkan, memilih, editing, composing, dan publishing peta. Yang ketiga adalah ArcGlobe. ArcGlobe adalah bagian dari ArcGIS Desktop yang ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cakupan data yang besar. Dari ArcScene menampilkan data spasial secara lokal, maka ArcGlobe menampilkan data spasial dalam perspektif global. Yang keempat adalah ArcScene. ArcScene adalah viewer 3 dimensi yang cocok untuk menghasilkan pandangan dengan perspektif yang memungkinkan untuk melakukan navigasi dan berinteraksi dengan fitur 3D dan data raster tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan icon-icon yang ada pada toolbar ArcMap.
Yang pertama di sini ada main menu yang berisi file, edit, view, bookmarks, insert, selection, geoprocessing, customize, Windows, dan help. Berikutnya ada new map file. Berikutnya ada new map file yang berfungsi untuk membuat tampilan peta baru. Open yang berguna untuk membuka proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Save berfungsi untuk menyimpan proyek yang sedang dikerjakan. Print berfungsi untuk perintah mencetak peta. Cut berfungsi untuk memindahkan feature yang sedang diedit dan terpilih. Copy berfungsi untuk menggandakan feature yang terpilih. Paste untuk mengeksekusi feature yang di-cut atau di-copy. Delete untuk menghapus feature yang sedang diedit dan terpilih. Undo berguna untuk membatalkan aksi sebelumnya. Redo berguna untuk mengembalikan lagi ke aksi tersebut. Lalu di sini ada add data yang berfungsi untuk memanggil layer. Di sini ada map scale yang berfungsi untuk mengatur skala pada peta. Lalu ada editor toolbar untuk menampilkan toolbar editor. Lalu ada table of contents, katalog untuk membuka katalog pada data, search, arc toolbox, Python, model builder, zoom in yang berguna untuk digunakan dengan cara drag pada posisi yang kita ingin lihat untuk memperjelas tampilan dalam skala yang lebih besar. Zoom out menggunakan dengan cara yang sama dengan zoom in untuk memperlihatkan tampilan peta dalam skala kecil. Pen digunakan untuk menggeser tampilan peta. Full extend digunakan untuk menampilkan peta secara keseluruhan. Fix zoom in digunakan dengan cara menekan tool, maka tampilan pada map akan berubah ke skala yang lebih besar. Sedangkan fix zoom out digunakan dengan cara menekan tool untuk pada tampilan map yang akan berubah ke skala yang lebih kecil. Go back to previous extent. Perintah undo untuk zooming apabila kita ingin kembali ke tampilan zooming sebelumnya. Go to next extent. Perintah redo untuk zooming apabila kita ingin kembali ke tampilan zooming sesudahnya. Sini ada select features untuk memilih feature. Clear select features digunakan untuk membersihkan objek yang terpilih. Select element. Lalu ada identify untuk mengetahui informasi tentang suatu feature. Informasi yang ditampilkan adalah data yang terdapat pada atribut data. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan objek dengan suatu file, dokumen seperti gambar, file, atau website. HTML pop-up, measure, tools ini digunakan untuk melakukan pengukuran jarak pada peta. Find a feature untuk mencari lokasi sebuah objek atau bagian dari peta.
find route, go to x, y digunakan untuk menuju ke suatu posisi yang ditentukan koordinat x dan y-nya. Sini ada time slider dan juga ada create viewer window. Berikut adalah cara membuat digitasi.
Terima kasih telah menonton video saya. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.